kami dari kelompok 5 mempresentasikan tugas akhir PT UN. Tata cara pengajuan gugatan di PT UN. Bagaimana ya cara mengajukan gugatan? Tahap pertama, pihak berperkara datang membawa surat gugatan dan dokumen ke PT UN. Tahap kedua, menyerahkan surat gugatan beserta dokumen lain ke petugas meja pertama di PT UN. Tahap ketiga, petugas meja pertama memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa ke panitera muda perkara. Tahap keempat, panitera muda perkara meneliti berkas apakah belum lengkap atau sudah lengkap. Selanjutnya, pada tahap kelima, pemegang kas atau kasir membuat surat kuasa untuk membayar yang harus dibayarkan oleh pihak berperkara. Tahap keenam, pihak berperkara membayar biaya pancar. Dan tahap yang ketujuh, pihak berperkara menyerahkan slip bukti setoran kepada pemegang kasir. Tahap kedelapan, petugas meja kedua mencatat gugatan dalam buku register induk perkara dan petugas meja pertama memproses gugatan. Tahap ke-9, petugas meja kedua mendaftar nomor register perkara, identitas para pihak, objek sengketa, dan gugatan perkara dalam aplikasi sistem informasi PT UN. Tahap ke-10, petugas meja pertama menyerahkan SKUM dan salinan gugatan yang telah didaftar dan ditandatangani oleh para pihak. Pihak berperkara nantinya akan dipanggil melalui surat tercatat untuk menghadap ke pengadilan. Dan tentunya sebelum menghadap pengadilan, berkas perkara akan melalui pemeriksaan pendahuluan. Tahapan berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah mendapat panggilan dari pengadilan, maka para pihak datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan segera mendaftarkan diri di piket meja informasi dan menunggu antrian sidang. Tahap pertama, tentu pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Tahap kedua, jawaban oleh tergugat. Yang ketiga, replik oleh penggugat. Dan yang keempat, duplik dari tergugat. Yang kelima adalah pembuktian. Pembuktian dapat berupa saksi maupun surat tertulis. Dan yang keenam adalah kesimpulan para pihak. Selanjutnya yang ketujuh, musyawarah majelis hakim. Dan tentunya yang terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu dalam persidangan adalah putusan oleh majelis hakim. Kelompok kami mengangkat perkara putusan 5G 2019 PT UN PPI. Dengan pihak yang bersengketa, Novian Rofita, Sarjana Ilmu Sosial sebagai penggugat dan Gubernur Kepulauan Riau sebagai tergugat. Objek sengketa adalah surat keputusan Gubernur Kepri nomor 1441 tahun 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Novian Rofita, Sarjana Ilmu Sosial. Rekaman suara simulasi sidang putusan 5G 2019 PT UN PPI. Selamat mendengarkan. Sidang pertama, Batam, 9 Juli 2019. Agenda sidang, pembacaan gugatan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kepada para peserta sidang, silakan persiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Hari ini tanggal 9 Juli 2019, sidang sengketa nomor 5G 2019 PT UN PPI dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat pemusyawaratan yang dilaksanakan, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya sidang dapat dimulai. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir.
Bu Hakim. Persilakan mereka ke hadapan muka sidang. Baik, Bu Hakim. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar, Bu Hakim yang mulia, saya penggugat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut, yang mulia Hakim. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat, Bu Hakim yang mulia. Saudara penggugat, sebutkan identitas saudara. Nama? Nopiat Propita, yang mulia. Apakah pekerjaan saudara? Dahulu saya sebagai pegawai negeri sipil, Bu. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat, Bu Hakim. Saudara penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi penasehat hukum? Iya, Bu Hakim yang mulia. Apakah saudara dapat menghadirkan penasehat hukum saudara? Dapat, Bu Hakim. Kuasa hukum penggugat dipersilakan maju ke muka sidang. Benarkah saudari sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar, yang mulia. Kalau benar, tolong tunjukkan surat kuasa saudari. Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar, Bu Hakim yang mulia. Apakah saudara telah dipanggil secara patut? Iya, saya telah dipanggil secara patut, Bu Hakim. Saudari tergugat, sebutkan identitas saudara. Nama? Nama saya Nurdin Basirun, Bu Hakim yang mulia. Apa jabatan saudara? Jabatan saya sebagai Gubernur Kepulauan Riau, Bu Hakim yang mulia. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat, Bu Hakim. Apakah dalam hal ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Bu Hakim, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Dapatkah saudara menghadirkan penasihat hukum saudara tersebut? Dapat, Bu Hakim. Kuasa hukum tergugat dipersilakan menuju ke muka sidang. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Benarkah saudari kuasa hukum tergugat dalam perkara ini? Benar, Bu Hakim. Tolong saudari tunjukkan surat kuasa khusus saudara. Membaca surat kuasa yang diberikan, kuasa hakim tergugat apakah perlu dibacakan surat gugatan kembali? Ibu Hakim yang mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Baik, Bu Hakim yang mulia, membaca surat gugatan. Kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut? Kami telah mendengar dan mengerti yang mulia. Apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut? Iya, Bu Hakim yang terhormat, kami keberatan dengan isi gugatan tersebut. Apakah saudara sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan ataupun tulisan atas gugatan tersebut? Kami belum mempunyai eksepsi baik lisan maupun tulisan, Bu Hakim yang mulia. Kami mohon Bu Hakim memberikan waktu agar kami bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Baiklah, mengingat asas peradilan kita cepat, sederhana, ringan, agar saudara mempersiapkan 1 minggu setelah sidang ini. Baik, Bu Hakim yang mulia. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat,
Maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atau eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 16 Juni 2019. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang kedua, Batam, 16 Juli 2019. Agenda sidang, jawaban gugatan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri dan dipersilakan duduk di tempat kembali. Hari ini tanggal 16 Juli 2019, sidang TUN nomor 5G 2019 PT WNTPI dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Pihak penggugat dan tergugat telah hadir, Bu Hakim yang mulia. Panitera, persilakan mereka masuk untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, Bu Hakim. Para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Sudah, yang mulia. Pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat tersebut? Sudah yang mulia, kami sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis, Bu Hakim. Silakan saudara bacakan jawaban gugatan tersebut. Baik, Bu Hakim yang mulia, terima kasih. Membacakan jawaban atas gugatan penggugat. Sudah, Bu Hakim. Apakah ada yang ingin saudari sampaikan berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak, yang mulia. Kami meminta agar sidang ditunda selama 7 hari karena kami akan menyiapkan replik. Tidak, Bu Hakim. Apabila diizinkan, kami meminta agar sidang ditunda selama 7 hari karena kami akan menyiapkan duplik yang mulia. Panitera, 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan tepatnya tanggal berapa? Tanggal 23 Juli, yang mulia. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan penggugat dan tergugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan tepatnya pada tanggal 23 Juli 2019. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikut dan dengan dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang ketiga, Batam, 23 Juli 2019. Agenda sidang, replik dan duplik. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 23 Juli 2019, sidang TUN nomor 5G 2019 PTI dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah, yang mulia. Panitera, persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, yang mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah, Bu Hakim yang mulia. Sudah, yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mempersiapkan replik? Sudah, yang mulia. Baiklah,
Silakan kepada pihak penggugat untuk membacakan repliknya. Baik, terima kasih Bu Hakim yang mulia. Membacakan replik. Silakan pihak tergugat, apakah sudah mempersiapkan dupliknya? Sudah Bu Hakim yang mulia. Baiklah, silakan kepada pihak tergugat untuk membacakan dupliknya. Terima kasih Bu Hakim yang mulia. Membacakan duplik. Kepada pihak tergugat dan penggugat ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Sejauh Baiklah. ini tidak ada yang mulia. Baiklah. Untuk memastikan kebenaran dalam kasus ini, pihak pengadilan mempersilakan kepada kuasa hukum penggugat maupun tergugat menyiapkan pembuktian beserta saksi-saksi yang diperlukan sampai pada tanggal 3 September 2019. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikut, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang keempat, Batam, 3 dan 10 September 2019. Agenda sidang, pembuktian, saksi-saksi, dan kesimpulan. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 3 September 2019, sidang PUR nomor 5G 2019 PT UMTPI segera dimulai dan dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Seperti yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, sidang hari ini adalah memberikan kesempatan baik kepada kuasa hukum pihak penggugat maupun tergugat untuk mengajukan bukti berupa surat-surat. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari telah siap dengan bukti yang akan saudari ajukan? Iya, kami siap yang mulia. Kepada kuasa hukum pihak penggugat untuk terlebih dahulu mengajukan bukti berupa surat kepada Majelis Hakim. Selanjutnya kepada kuasa hukum pihak tergugat untuk mengajukan bukti berupa surat kepada Majelis Hakim. Dengan adanya bukti berupa surat yang telah diajukan, apakah kuasa hukum pihak penggugat dan kuasa hukum pihak tergugat akan menghadirkan saksi-saksi? Tidak yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Sidang hari ini telah selesai. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara kesimpulan dari kuasa hukum pihak penggugat dan kuasa hukum pihak tergugat. Oleh karena itu, sidang ditunda sampai minggu depan. Panitera 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya tanggal berapa? Selasa 10 September 2019 yang mulia. Baik, Selasa 10 September 2019 kepada para pihak kuasa hukum supaya dapat mengirimkan kesimpulan melalui email pada persidangan secara elektronik dan mengikuti persidangan pada hari dan tanggal tersebut tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Demikian sidang ditutup. Bahwa pada persidangan secara elektronik melalui email perkara tanggal 10 September 2019, penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 9 September 2019 dan tergugat tidak mengirimkan kesimpulannya sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga Majelis Hakim menilai tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan. Sidang kelima, Batam, 17 September 2019. Agenda sidang, pembacaan putusan. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 17 September 2019, sidang PUR nomor 5G
2019 PT UN TPI dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah, Yang Mulia. Panitera, persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Pada hari ini, tanggal 17 September 2019, adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 5G 2019 PT UN TPI atas surat keputusan Gubernur Kepri nomor 1411 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan kepada para pihak agar didengarkan dan diperhatikan. Silakan Hakim Anggota 1. Mengadili dalam permohonan penundaan menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1411 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Novian Robita Sarjana Sosial. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp413.000. Saudara penggugat, apakah Anda menerima putusan ini? Iya, kami terima, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara menerima putusan ini? Untuk sementara, kami menerima putusan ini, Yang Mulia. Baiklah, Majelis Hakim memberikan waktu selama 14 hari kepada pihak penggugat maupun tergugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sengketa terhadap perkara nomor 5G 2019 PT UN TPI atas surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1411 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dinyatakan selesai. Kepada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi putusan ini. Sidang pada hari ini ditutup. Sidang selesai. Para majelis hakim saling mengucapkan salam dan para pihak saling mengucapkan salam.